Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 2. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami batuk? Setiap orang pasti pernah mengalami batuk. Batuk merupakan respon alami tubuh ketika saluran pernapasan mengalami gangguan yang berasal dari luar. Dengan batuk, tubuh dapat membersihkan lendir serta mencegah benda asing seperti debu dan asap masuk ke saluran pernafasan bawah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai organ penyusun sistem pernafasan manusia dan upaya menjaga kesehatannya. Mari kita perhatikan gambar berikut. Organ pernafasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru, dan alveolus. Nah, kita akan membahasnya satu persatu agar lebih jelas. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara dari luar. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Yang kedua, hidung memiliki kelenjar lendir yang berfungsi untuk mengatur kelembapan udara. Jadi, udara yang masuk ke dalam tubuh kita telah menyesuaikan dengan kondisi suhu tubuh kita. Organ pernafasan yang kedua adalah saluran pernafasan. Saluran pernafasan kita meliputi faring, laring, dan trakea. Adapun fungsinya untuk mengalirkan udara pernafasan dari hidung ke paru-paru. Di ujung frontal trakea terdapat tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan yang kita sebut sebagai epiglotis. Di laring terdapat pita suara sehingga kita dapat bersuara. Nah, saluran pernafasan tersusun dari cincin-cincin tulang rawan sehingga saluran pernafasan akan selalu terbuka. Dalam saluran pernafasan juga ada silia yang sangat peka terhadap benda asing yang memasukinya. Biasanya kita akan batuk, tersedak, dan bersin jika benda asing memasuki saluran pernafasan kita ini. Setelah udara melewati saluran pernafasan yaitu faring, laring, dan trakea, maka selanjutnya udara akan masuk ke bronkus dan bronkeolus. Bronkus dikenal juga sebagai cabang batang tenggorokan, berjumlah sepasang. Bronkus memiliki fungsi sebagai saluran utama menuju alveolus dan menangkap debu yang terbawa masuk ketika menghirup udara. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus. Setiap ujung bronkeolus terbagi menjadi seberkas kantong-kantong kecil mirip buah anggur yang disebut sebagai alveolus. Bronkeolus memiliki fungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus dan pengontrol jumlah udara yang didistribusikan ke paru melalui kontraksi. Saluran pernafasan selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, paru kanan 3 lobus dan paru kiri 2 lobus. Paru-paru kita dilindungi oleh sebuah selaput pembungkus yang disebut sebagai pleura. Memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bolu yang kita sebut sebagai alveolus. Alveolus ini merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap oksigen 250 mili dan mengeluarkan 200 mili karbon dioksida.
Seperti yang sudah diuraikan bahwa di paru-paru kita terdapat alveolus. Alveolus ini merupakan saluran akhir alat pernafasan pada manusia yang berupa gelembung udara. Strukturnya menyerupai setangkai anggur dan sel-selnya bersifat lentur sehingga mudah mengembang dan mengempis. Pada alveolus terjadi pertukaran udara pada proses pernafasan. Oksigen berdifusi ke dalam darah. Sampai di sini pembelajaran hari ini, materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat.